Selamat siang, kami dari kelompok Pargoy ingin mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Hindu dan Buddha. Perkenalkan, saya Ratu Kleni Ginting sebagai moderator dan penyaji, dan teman saya Marta Simbolon sebagai notulen dan penyaji. Happy watching guys! Bapak. Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan adalah kerajaan bercorak Hindu yang berpusat di desa Kejuron, dekat kota Malang sekarang. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 Masehi ini diyakini sebagai kerajaan pertama di Jawa Timur. Sumber sejarah kerajaan Kanjuruhan didapatkan dari prasasti Dinoyo yang ditemukan di Malang. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa raja kerajaan Kanjuruhan yang paling terkenal adalah Gajayana. Kerajaan ini tidak lama berkembang karena pada akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Mataram. Peninggalan kerajaan Kanjuruhan yang bisa dijumpai saat ini adalah Candi Badut dan Candi Karangbesuki di Malang. Kerajaan ini bercorak Hindu. Sejarah kerajaan Kanjuruhan. Para ahli menduga bahwa kerajaan Kanjuruhan erat hubungannya dengan kerajaan Kalingga atau Holing yang ada di Jawa Tengah. Menurut berita dari Tiongkok, sekitar tahun 742 sampai 755 Masehi, Raja Kien yang saat itu berkuasa memindahkan ibu kota Holing ke Jawa Timur. Munculnya kerajaan Kanjuruhan diketahui dari prasasti Dinoyo yang berangkat tahun 760 Masehi. Prasasti ini bertuliskan huruf Kawi dengan bahasa Sanskerta. Di dalam prasasti Dinoyo diceritakan bahwa kerajaan Kanjuruhan diperintah oleh Raja Dewa Simha. Setelah meninggal, ia kemudian digantikan putranya Limwa yang dikenal sebagai Gajayana. Gajayana memiliki putri bernama Uttajana yang menikah dengan Jananiya. Kehidupan politik. Sejarah kerajaan Kanjuruhan atau daerah Bunurejo yang dulu bukan bernama desa Bunurejo pada zaman kerajaan Kanjuruhan. Sejarah kerajaan Kanjuruhan, peninggalan, pemerintahan, ciri kebudayaan dan ekonomi adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Kanjuruhan berdiri pada abad ke-8 Masehi. Sejarah kerajaan Kanjuruhan. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Kanjuruhan, mata pencarian penduduk sebagian besar petani. Karena wilayah Kaling atau Kanjuruhan dikatakan subur untuk segi pertanian. Perekonomian sudah banyak penduduk yang melakukan perdagangan, apalagi disebut ada hubungannya dengan Cina. Kebudayaan. Kerajaan Kanjuruhan adalah kerajaan bercorak Hindu yang berpusat di desa Kejuron dekat kota Malang sekarang. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 Masehi ini diyakini sebagai kerajaan pertama di Jawa Timur. Sumber sejarah Kanjuruhan didapatkan dari prasasti Dinoyo yang ditemukan di Malang. Puncak kejayaan kerajaan Kanjuruhan. Dari prasasti Dinoyo diketahui bahwa Raja Gajayana yang bernama Siwa memerintah dengan adil dan dicintai rakyatnya. Di bawah kekuasaan kerajaan Kanjuruhan mencapai puncak keemasan. Kerajaan Kanjuruhan mengalami perkembangan pesat dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, ataupun seni budaya. Wilayah kekuasaan meliputi daerah Malang, lereng timur dan barat Gunung Kawi, dan ke utara hingga pesisir Laut Jawa. Selama masa pemerintahan Gajayana, jarang terjadi peperangan, pencurian, rampokan, karena raja selalu bertindak tegas sesuai hukum. Raja Gajayana juga membuat sebuah tempat suci pemujaan yang sangat bagus untuk memuliakan Resi Agastya. Selain itu, dibangun pula arca sang Resi Agastya dari batu hitam yang sangat elok. Bersamaan dengan pentasbihan bangunan suci tersebut, Gajayana menganugerahkan sebidang tanah, sapi, kerbau, serta budak laki-laki dan perempuan sebagai penjaga kepada para pendeta. Setelah Gajayana mengangkat kekuasaan jatuh ke tangan putrinya, Uttajana yang menikah dengan Pangeran Jananiya dari Paradeh, semua raja kerajaan Kanjuruhan terkenal akan kebijakan dan kemurahan hatinya. Alasan keruntuhan kerajaan Kanjuruhan. Keberadaan kerajaan Kanjuruhan tidak bertahan lama. Pada awal abad ke-10, ketika Rakai Watukura dari Mataram kuno berkuasa, kerajaan Kanjuruhan berada dalam kekuasaan para penguasa kerajaan. Kanjuruhan menjadi raja bawahan dengan gelar Rakyat Kanjuruhan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim dengan corak Buddha yang sangat besar pada masanya. Kerajaan Sriwijaya tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan melintasi Selat Melaka dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Tak hanya barang, pada masa berdirinya kerajaan Sriwijaya terjadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari Cina, India, dan Arab yang memengaruhi budaya di Pulau Sumatera hingga saat ini.
Buklet Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara yang dikeluarkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala pada tahun 2011. Disebutkan bahwa waktu itu agama Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh para pendeta yang ikut dalam kapal dagang sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Sementara pada abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hain Srijayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam prasasti kedudukan bukit tercatat bahwa tahun 682 Masehi menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Sebagai negara maritim, berdirinya Kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. Kehidupan ekonomi utama terkait kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan, raja-raja yang memerintah dan hubungan dengan kerajaan lebih baik dalam luar negeri. Berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, Kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan Kerajaan Chola di India. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Selanjutnya berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya. Meliputi Dapunta Hyang Srijayanasa, ia adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Sriwijaya. Namanya terdapat dalam prasasti kedudukan Bukit dan Talong Tua. Saat Srijayanasa berkuasa, ia berhasil memperluas wilayah kerajaan sampai ke Jambi. Cita-cita yang menjadi pedoman yakni menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar. Balaputra Dewa tidak dijelaskan secara jelas, namun perlu kalian ketahui, Balaputra Dewa merupakan raja yang berhasil membawa kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung pada tahun 850 Masehi. Budaya dari Kerajaan Sriwijaya berdasarkan berbagai sumber sejarah, sebuah masyarakat yang kompleks dan kosmopolitan yang sangat dipengaruhi alam pikiran Buddha Vajrayana digambarkan bersemi di ibu kota Sriwijaya. Beberapa prasasti Siddhayatra abad ke-7 seperti prasasti Talang Tua menggambarkan ritual Buddha untuk memberkati peristiwa penuh berkah yaitu peresmian Taman Srikshetra, anugerah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. Puncak kejayaan. 2 abad setelah didirikannya tepatnya pada abad ke-9, di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa pada tahun 856 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasan. Balaputra Dewa merupakan anak dari Samaratu Tungga, Raja Mataram kuno yang masih keturunan dinasti Syailendra. Ayahnya dikenal sebagai pendiri Candi Borobudur, yang kini menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa meluas dari menguasai perdagangan di jalur utama Selat Malaka hingga ke Kamboja, Thailand, selatan semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Dari segi penyebaran agama, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Kehancuran. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran ketika diserang Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Chola Mandala, India. Menurut Mahadewa Adi serta dalam mengenal kerajaan-kerajaan besar Nusantara, penyerangan Chola Mandala terhadap armada kerajaan Sriwijaya disebabkan persaingan bidang perdagangan dan perlayanan. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi kami tentang kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Hindu dan Buddha. Kami mengucapkan terima kasih.